Kalau kuliner enak, cuma kita batasi ya, yang kolesterol, yang asam urat. Yang penting kita jangan terlalu banyak. Segala sesuatu kalau berlebihan kan nggak bagus. Betul. Jangan. Bangsa kita sendiri, ya kita saling fitnah, saling menjatuhkan, itu jadi pembangunan nggak. Di samping mungkin ada dari asing yang memprovokasi masyarakat kita, dan itu kita selalu mudah diadu domba karena pengalaman sejarah kita dijajah Belanda 350 tahun. Belanda bisa menang kan karena mengadu domba kita, politik DPD et impera itu. Nah itu masih terbawa sampai sekarang. Jadi kelemahan kita masih mudah diadu domba, masih mudah dibenturkan, difitnah sana sini. Akhirnya kita saling ribut sendiri. Itulah musuh kita bersama. Ya. Apalagi sekarang ya Pak ya, zaman komputer, online, medsos. Ya, itu bahaya. Jadikan senjata untuk melawan bangsa sendiri. Iya, padahal berita yang belum tentu benar, orang udah percaya rame-rame, nanti akhirnya ya ribut, belum meributkan hal-hal yang belum tentu itu benar. Iya. Makanya hati-hati. Makanya kayak kemarin yang kerusuhan itu, rusuh-rusuh anarki demo itu, ternyata waktu diinvestigasi mereka nggak tahu apa-apa. Anak-anak sekolah yang nggak tahu apa disuruh aja gitu ya Pak. Biasa di Indonesia ini begitu. Waduh. Pak, belum ini kadang kita sering misalnya tetangga sendiri atau lingkungan kita sendiri itu soal radikalisme dan terorisme ya Pak ya, itu TNI di situ apa Pak perannya Pak untuk menjaga atau mencegah radikalisme dan terorisme itu Pak? Itu kan juga bangsa kita sendiri kan Pak, kalau kita ini kan. Kita selalu menghimbau mereka jangan mudah terhasut, apalagi paham-paham ideologi yang belum tentu benar, belum tentu cocok diterapkan. Itu kita melalui Babinsa, kita Dandim, saya dan Rem memerintahkan kepada Dandim untuk Babinsanya selalu memberikan penekanan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Apalagi kalau ada ideologi-ideologi yang belum tentu kebenarannya, nah kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, jangan sampai mudah lah. Baru dikasih iming-iming begini terus ngikut, jihad dan lain sebagainya. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, bangsa kita bangsa Indonesia, negara Pancasila. Betul. Nah kita itu aja yang ada di Pancasila, sebenarnya 5 sila itu sudah bagus kalau kita terapkan aplikasinya. Kadang kita masih suka dengan paham-paham dari luar yang belum tentu cocok dengan paham kita. Pancasila kalau kita aplikasikan luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa, toleransi antar agama, antar pemeluk dan keyakinan, itu toleransi yang luar biasa. Negara lain aja mempelajari itu Pancasila nih. Orang belajar. Kenapa kita harus? Iya, masih membanggakan budaya ini orang lain gitu. Iya, itu benar sih. Iya, ideologi Pancasilanya itu kalau mau diterapkan ya benar kata Pak tadi. Pak, kalau bagi TNI dan Polri keselamatan rakyat kan merupakan hukum tertinggi Pak ya. Itu kalau menurut Bapak konteksnya zaman sekarang itu keselamatan rakyat yang seperti apa Pak? Konteksnya keselamatan rakyat yang seperti apa? Ya, keselamatan rakyat dalam rangka pilkada di masa pandemi corona ini tentunya ya dengan adanya pilkada nanti yang dilaksanakan 9 Desember 2020, tentunya diharapkan masyarakat ya klaster-klaster corona tidak terbentuk dan masyarakat ya pulang mencoblos ya sehat semua. Ya itu aja yang kita harapkan. Nggak ada peningkatan kasus positif corona. Ya, terus masyarakat juga bisa mematuhi protokol kesehatan. Kan sudah diatur ini yang nyoblos daerah masyarakat sekian, nyoblosnya jam sekian, jam sekian, bisa patuh yang dianukan oleh KPU. Sudah diatur sedemikian rupa, jadi masyarakat diharapkan ya mematuhi itu
Kalau sudah ditentukan waktunya jam sekian sampai jam sekian ya datang tepati waktu. Jangan nanti misalnya ditentukan jam 9 sampai jam 10 dia datang jam 11, akhirnya akan terjadi penumpukan. Nah, ini yang rawan jadi klaster corona, menimbulkan pandemi corona yang baru di klaster-klaster itu. Betul. Jadi kalau tadi musuhnya tadi kalau dulu kita selamat dari pasukan antara lain, sekarang selamat dari COVID. Dari COVID-19 ya Pak ya. Iya, musuh kita COVID ya Pak. Iya. Terus Corona ini kan nggak terlihat. nah, Iya itu. Jadi kalau zaman dulu perang penjajah kita tahu musuh kita Belanda, orangnya begitu. Kalau corona ini nggak terlihat, tapi ada dan membunuh. Iya, benar. Makanya kita selalu ingatkan kepada masyarakat hati-hati, jaga kesehatan, kemudian ya imun tubuh kita yang utama itu, karena virus tidak bisa dimatikan lewat masker dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh kita lah itu yang bisa mengalahkan Si COVID itu. virusnya itu. Kalau daya tahan tubuh kita lemah, mereka makin kuat. Tapi daya tahan tubuh kita kuat, mereka Kalah. ya Nggak bisa mudah-mudahan masuk. mereka lemah. Iya. Kalau itu kelihatan mungkin sama TNI tembak aja selesai. Dibom ya. Dibom. Ini diturunkan pasukan rider aja nggak bisa ini nih. Nggak bisa. Nggak kelihatan. Bisa tapi caranya ya Pak ya. Ya. Tadi mungkin nggak pakai senjata ya. Senjatanya yang lain. Tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang maksudnya mensosialisasikan atau memang Ada, edukasi gitu ya? kita tiap hari anggota Babinsa kita turunkan ke lapangan untuk yaitu tadi satuan untuk penegakan protokol kesehatan. Yang ikut turun ya. Ya, Mungkin yang ikut razia itu juga ikut nggak Pak? ya kita gabungan, kadang kadang berdiri sendiri, kodim ataupun korem, kadang turun sendiri beda tempat, kadang kita gabungan TNI, Polri dengan Pemda. Oke. Pak, jadi kalau kemarin Pak Jokowi mempercayakan TNI sebagai penegak protokol kesehatan terkait dengan pandemi ini, itu lebih banyak porsinya sosialisasi Pak. Ada nggak masih penegakan yang lebih tegas itu TNI dikasih porsi apa Pak di situ, ada nggak? Kita sampai saat ini hanya baru ya menghimbau, sosialisasi. Kalau ada masyarakat kita yang mungkin lupa, lalai, tidak pakai masker, kemudian ya berkerumun, tidak jaga jarak, yaitu kita himbau untuk yang tidak pakai masker, kita pakai masker. Kalau nggak punya kita berikan masker. Kemudian yang gerombol-gerombol kita himbau supaya jangan gerombol-gerombol untuk menjaga jarak. Tujuannya juga untuk kebaikan mereka juga, bukan untuk kebaikan kita, tentunya untuk kebaikan seluruh masyarakat kita. Iya. TNI sampai diturunin itu. Sampai turun. Itu Wisma Atlet itu kan TNI semua itu. Isinya ya Pak. Iya, itu Rumah Sakit Galang juga TNI semua. Tapi ada nggak sih yang dokternya TNI yang diturunkan langsung untuk ini mungkin Pak Dirma? Ada. Iya Pak ya? Ya, kita di sini kan ada. Yang di Galang ya? Ada. Oh. Ada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi. Kemudian ada relawan juga, tenaga kesehatan relawan itu. Lengkap kalau di Rumah Sakit Galang lengkap. Iya. Berbagai unsur ada. Jadi tidak hanya TNI aja. Iya, jadi nggak cuma ikut razia Ya. ini kan. Jadi semuanya ikut juga. Oke. Pak, kalau dari sisi keamanan terkait ini kan Kepri kan mau pilkada Pak, ya 9 Desember. Tapi ini kan udah tahapannya sudah berjalan itu. Dari sisi keamanan sendiri, bagaimana kesiapan Korem 033 untuk mensukseskan pilkada di Kepri ini Pak? Ya. Kalau kesiapan kita dalam rangka mensukseskan pilkada Kepri ya tentunya semua ini kan gongnya, panitianya kan dari Pemda ya, kita membantu Pemda untuk mensukseskan. Bagaimana supaya sukses ya? Tentunya tingkat pemilih harus tinggi. Ya. Tingkat pemilih harus tinggi. Bagaimana di masa corona? Betul. Kan pada takut mau datang. Iya. Itu tugas kita untuk menghimbau Babinsa, kita turunkan, menghimbau
pada saat nanti 9 Desember ya diharapkan datang. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita himbau jadwalnya jam berapa, jangan telat ya, tepati waktu, biar nggak terjadi penumpukan maksudnya. Kalau dia telat aja nanti akan numpuk dengan sama yang harus giliran selanjutnya. Ya, kan sudah diatur oleh KPU itu jadwalnya. Jadi kalau nggak patuh ya tentunya nggak. Ya, kemudian dari sisi keamanan kita menyiapkan pasukan juga baik di Kodim maupun batalion, kita standby-kan untuk membantu pihak kepolisian apabila ada terjadi kerusuhan dan anarkis. Kita sudah siap. Iya. Karena kalau kerusuhan anarkis itu polisi dulu Pak, Polri dulu ya. TNI di belakang ya, backup ya. Kita mau backup polisi di. Iya. Maksudnya kalau ngomong pasukan tuh seberapa banyak Pak pasukannya disiapkan untuk pengamanan pilkada ini di Kepri? Kalau kita sekitar hampir 2.500 lah ada pasukan kita. Banyak juga ya. Untuk di seluruh Kepri Pak ya? Seluruh Kepri. Itu termasuk batalion ya? Batalion. Oke. Iya. Sambil cek ya di Facebook, kalau ada pertanyaan mungkin disiapkan ya. Oke, nanti Bapak siap jawab nanti. Pak, kalau yang sekarang kan bayang-bayang pilkada ini di tengah pandemik nih. Nah, itu yang ditakutin ya, banyak orang takut khawatir itu ya. Iya, keselamatan masyarakat tidak hanya dilihat dari kerawanan sosial tapi dari kesehatannya juga kan gitu Pak. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk ini ya, penekanan penularan COVID ini tadi? Peran TNI-nya sendiri itu tadi Pak. Ya, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa kita selalu mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita ajak masyarakat dengan cara-cara yang kondusif. Kalau lupa kita ingatkan, kalau nggak punya masker kita kasih masker. Kemudian yang berkerumun kita himbau untuk menjaga jarak. Tapi kalau udah dihimbau nggak mau ya kita dengan cara agak sedikit ya memaksa untuk mereka supaya bubar. Tujuannya untuk mereka juga. Kalau waktu Kodim yang bergerak sendiri itu mereka langsung turun ke masyarakat, kemudian mereka akan memberitahu yang nggak pakai masker langsung ditegur gitu atau gimana Pak? Ya, kita biasanya turun ke jalan ataupun ke pasar-pasar ya, itu banyak ya penjual lupa entah dia nggak punya masker ya. Itu kita imbau untuk suruh pakai masker, kalau nggak bawa ya kita kasih. Kalau bawa kita suruh pakai maskernya. Jadi lebih ke ya himbauan lah, persuasif. Selalu kita himbau terus. Masih persuasif Pak ya? Belum ada ya tindakan tegas, misalkan ada yang ngeyel itu terus suruh push up itu nggak ada Pak? Ya kebetulan di sini belum ada. Belum kita temukan yang ngeyel itu. Masyarakat Kepri masih bagus. Masih bisa dihimbau. Kirain udah disuruh sebutkan Pancasila gitu. Oh iya. Kan sering tuh di TV kita lihat. Ada yang kemarin itu ada yang melanggar itu di mana, di Depok salah udah disiapin peti mati, suruh nyobain peti mati. Iya, benar. Itu serem tuh. Iya, apalagi ini kan nanti sudah ada perwako itu ya Pak ya, yang perwako di Batam denda, itu denda itu udah ada. Ya, gitu. Sudah bagus kalau diberlakukan denda. Karena tidak semuanya orang juga mau paham, kadang diingetin berulang kali masih ada yang ngapain, kembali lagi ke orang masing-masing. Ya, betul. Tapi kalau sebenarnya dari denda sama sanksi sosial ya Pak ya, maksudnya dia lebih suruh bersih-bersih kayak gitu, kayaknya lebih malu sanksi sosial sih harusnya. Ya. Sebenarnya ya Pak, lebih kena kemana sih kalau masyarakat kita nih kayak ini? Tadi saya sampaikan ya, masyarakat kita masih bisa masih bisa ya. Tidak ngeyelan, masih nurut lah. Kita suruh pakai masker, nggak perlu harus berdebat, harus ya nunjukkan kekuatan fisiknya. Saya lebih kuat, saya lebih hebat. Dengan himbauan aja mereka sudah menang. Belum ada di Batam, belum kelihatan. Kemarin kita banyak nonton TV itu di daerah lain. Aman ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Facebook. Oh nih, izin Pak Suhar Ojan, izin Pak, apa saja program dan rem saat ini Pak Komandan selain program COVID? Selain ngurusin COVID ya? Iya, selain urusan COVID apa sih Pak memang? Ini apa Pak dan rem? Ya. Kalau
saya sendiri di Korem, kebetulan Korem ini kan baru berdiri juga tahun 96 kalau nggak salah ya. 2006. Jadi dengan pangkalan yang luas perlu dibenahi di satuan. Saya ke dalam pembinaan satuan, saya siapkan ya apa yang kurang kita benahi ya biar anggota nyaman tugas di situ, sarana olahraga kita bangun. Kemudian sarana untuk ketahanan pangan ya kayak di Korem kita siapkan juga karamba. Kebetulan samping Korem itu ada danau. Jadi kita buat karamba di situ, anggota bisa ya hasilnya untuk ekonomi mereka dan itu tidak mengurangi waktu tugas mereka. Waktu tugas itu kan ngasih makan ikan pagi dan sore. Jadi tidak di luar jam dinas. Kalau jam dinas nggak boleh. Oh iya. Tentunya itu ya program-program saya untuk menyiapkan ke dalam satuan. Kemudian untuk kodim-kodim ya saya perintahkan kepada para dandim untuk bisa berkreasi, melihat apa kekurangan di kodimnya. Nah, kita jangan duduk diam, tapi berkreasi apa yang kurang. Benahi, perbaiki sesuai dengan kemampuan satuan. Nah, itu. Jadi kita juga tidak diam. Tapi untuk anggota ya kita himbau itu tadi berperan penting untuk corona itu, membantu pemerintah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Oke. Begitu so far Ojan. Ya. Ada lagi. Adisti. Pak Komandan suka hobi sepeda tak Pak? Atau hobi apa sekarang nih Pak saat di Kepri? Emang bisa berubah-ubah ya kalau di Kepri apa? Iya, kadang kalau pejabat harus dipastiin hobinya apa. Kalau Bapak apa hobinya Pak? Ya kalau saya sebenarnya hobi sih jogging, berenang ya. Kalau sepeda enggak ya Pak? Ya ini pendapat pribadi ya. Iya. Bukan kalau yang lain hobi sepeda ya silakan. Kalau saya berpikir saya dulu dari SMP SMA sudah naik sepeda terus. 8 kilo. Iya. Tuh. Tiap hari saya 8 kilo naik sepeda. Masa sekarang sepedaan lagi. Ini sambil bercanda aja. Betul Pak. Iya. Dulu mungkin ke sekolah ya Pak ya. Sekolah saya naik sepeda dari SMP SMA. Kalau SD kan dekat jalan kaki. SMP SMA naik sepeda saya dari rumah saya ke SMA saya 8 kilo, pulang balik 16 kilo. Tiap hari selama 3 tahun naik sepeda kan. Nah, masa sekarang ya lagi. Saya cari hobi yang lain lah. Iya. Jadi jogging Pak ya, berenang Pak ya. Jogging dan berenang. Oke. Ada lagi? Hibron M. Salam hormat Pak Brigjen, saya pernah main ke Natuna. Saya penasaran kenapa di sana banyak personil TNI. Natuna. Kenapa di sana? Iya banyak TNI ya. Iya. Meskipun kita tahu Japanya mungkin mungkin lebih Pak ada Danrem yang lebih Japi. afdol. Iya, Natuna kan ya di situ dipenuhi angkatan laut, angkatan udara, darat. Ada ion komposit itu tujuannya ya untuk menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari negara lain. Ya, makanya banyak disiapkan pasukan di situ untuk menghadapi ancaman dari luar. Biar tidak terlalu jauh, kalau semua pasukan dari Jawa ada ancaman di situ kejauhan. Makanya disiapkan pangkalan-pangkalan di situ untuk mengantisipasi dan mencegah adanya ya gangguan dari negara lain. Kita untuk mengantisipasi lah. Karena Natuna itu kan termasuk daerah terluar. Iya, daerah perbatasan. Daerah perbatasan dan langsung apalagi kan kita dengar banyak penyelundupan, bukan penyelundupan nelayan-nelayan asing ngambil ikan di Natuna. Itu dari sisi itu kita sudah ya kewalahan menghadapi itu. Mereka peralatannya jago, kemudian ya ada yang ngamankan lah. Saya nggak usah sebutkan di sini. Iya, betul. Ada lagi nih. Saputra. Izin nanya Pak Komandan, Kopassus dengan Koopsus bedanya apa ya Pak? Kopassus dan dengan Kopsus. Untuk menjadi Kopassus apakah ada seleksi khusus lagi? Nah, mungkin. Iya. Beda ya Pak, Kopassus sama Koopsus. Emang ada Kopsus ada Pak ya? Ada. Kalau Kopassus itu pasukan elitnya angkatan darat. Kalau Koopsus itu pasukan milik Panglima TNI, Mabes TNI.
tidak di bawah Angkatan Darat tapi di bawah Mabes TNI. Kalau Kopassus di bawah Angkatan Darat, khusus pasukan elitnya Angkatan Darat. Kalau Kopsus pasukan elitnya Kopassus. Ya, pasukan elitnya Mabes TNI, di bawah Mabes TNI karena terdiri dari 3 angkatan darat, laut, udara. Kalau Kopassus hanya angkatan darat saja. Jadi Kopsus itu lebih elit lagi, Pak. Karena dia semua satuan ya. Gabungan dari darat, laut, udara karena di bawah Mabes TNI. Kalau Kopassus di bawah angkatan darat aja. Angkatan darat. Kalau untuk jadi Kopassus ya ada seleksinya lagi, Pak. ada seleksi khusus. Tidak semua prajurit TNI bisa jadi Kopassus. Harus ikut seleksi, kemudian lolos kesehatan, psikologi dan fisik. Dan ya tentunya intelijensia. Tidak semua bisa masuk dengan mudah. Tapi kayak jalur-jalurnya kayak Kopassus itu, Pak, kalau dari satuan di Angkatan Darat itu, apakah misalkan kayak dari batalion Raider gitu, itu bisa, Pak, masuk gitu? Atau gimana, Pak? Atau biasanya direkrut yang baru selesai pendidikan. Oh, gitu. Ya, selesai ditawari mau daftar nggak? Kalau enggak ya direkrut sesuai psikotesnya. Oh, ini psikotesnya memenuhi syarat. Masuk. Jadi Kopassus itu tidak hanya fisik nih, pinter juga. Ya, harus punya intelijensia yang bagus. Ngeri Kopassus ini. Oke, sudah habis ya pertanyaannya, Pak. Emang kalau misalnya kita jadi TNI kayak gitu, seberapa sering sih kita dipindah-pindahin? Nah itu tuh, kan itu sering banget tuh teman-teman saya pada emang nanti kalau jadi TNI pasti dipindah-pindahin. Nah itu emang sering banget itu, Pak. Ya, pindah itu ya bagian dari tugas kita. Tour of duty ya. Iya. Tour of area. Ya, kalau Bapak sendiri? Ya saya kan baru tamat, saya tugas di Batalion 125 di Sidikalang. Di Kabanjaya Sidikalang. Terus saya pernah tugas di Nias di Sumatera Utara ya, Pak. Iya. Habis itu saya tugas di Sulawesi. Sulawesi 6 tahun, pindah lagi di Kodim Takalar. Terus sekolah di Bandung 9 bulan, pindah lagi di Kalimantan. Sampai itu, Pak ya? Ya Kalimantan Timur dulu, Kalimantan Timur dulu, Samarinda. Habis Samarinda, Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Kemudian pindah ke Kalimantan Barat, balik lagi ke Sampit, balik lagi Palangkaraya, baru tugas Jakarta. Kamu tadi udah ngitung belum nih? Banyak banget. Berapa daerah nih? Udah dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, udah pokoknya. Belum lagi penugasan. Saya baru tamat, saya tugas di Timur Timur. Terus tugas di Aceh, tugas di Papua. Jadi sudah kita pernah tugas juga di Papua 2 tahun. Ini sudah semuanya kita jalani. Yang terakhir ini tugas di Kepri ini. Berapa daerah tuh ya? Jadi tadi kalau kamu nanya udah siap-siap, ya pasti siap pindah-pindah. Iya. Kita jadi tentara harus kita siapkan mental istri kita, anak kita, karena harus pindah-pindah kan. Iya. Belum tentu anak bisa menikmati. Iya. Baru masuk sekolah ini bapaknya udah pindah lagi. Ya, itu yang harus kita siapkan mental anak-anak kita, istri kita untuk itu. Iya, mungkin itu. Teman-teman saya bertanya itu karena mereka ada dekat sama TNI kali, Pak. Maksudnya dekat ini lah. Mungkin menyiapkan diri kan, Pak. Iya, tadi harus siap mentalnya. Kalau nggak siap mentalnya ya nanti siap ditinggal-tinggal. Siap ditinggal-tinggal. Kalau nggak ya harus mau nggak mau ikut. Iya, benar. Iya. Pak, mungkin ini ya, nasionalisme, Pak. Iya kan, nasionalisme di masa pandemi. Nah, terutama di masyarakat nih bisa menunjukkan jiwa nasionalismenya itu seperti apa? Ya, nasionalisme di masyarakat itu sebenarnya sederhana saja. Ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan pemerintah lakukan itu udah nasionalisme. Tuh. Ya, jadi nggak usah muluk-muluk nasionalisme harus bisa bangun ini, berbuat ini, harus pinter ini, enggak. Ini masa pandemi corona. Jadi ya itu tadi, protokol kesehatan dipatuhi itu udah nasionalismenya, karena akan mencegah wabah corona yang makin meluas.
itu patriot bangsa. Selain tenaga medis tadi kan, kalau tenaga medis sudah jelas. Kalau dulu tentara, sekarang tenaga medis yang banyak korban berperang tanpa senjata. Masyarakat bagaimana? Yaitu ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan, jangan berkerumun, jangan bikin acara yang menyebabkan penumpukan massa. Kalau itu udah dipatuhi, itu sudah nasionalisme. Cinta tanah air, cinta bangsa, itu wujudnya saat ini seperti itu kalau menurut saya ya. Betul. Oke. Simpel, sederhana, tapi ya memang itu konkret. Ya. Bener, konkret. Udah sederhana, nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah muluk-muluk ya, Nasionalisme, enggak jadi jadi atlet dapat medali emas. Kan tidak semua orang ini kan. Tapi tadi benar menurut Bapak tadi, udah ngikutin anjuran pemerintah, kemudian soal protokol kesehatan, udah itu udah. Tinggal mematuhi itu aja. Iya. Itu menurut saya hal-hal yang luar biasa di masa pandemi corona. Iya. Dan kita yang sakit nggak usah berkeliaran, itu sudah nasionalisme. Oh, dia sadar bahwa dengan kalau saya sakit keluar, misalnya flu, menularkan ke orang lain, ya kita nggak tahu kena corona atau enggak. Sebelum di swab kita nggak tahu. Makanya dengan kita mematuhi anjuran pemerintah, instruksi pemerintah, itulah jiwa nasionalisme kita yang paling sederhana, yang bisa kita baktikan kepada negara dan bangsa. Baik. Itu udah menyelamatkan orang lain itu. Menyelamatkan orang lain dengan begitu aja. Iya. Gitu. Wah, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam, 51 menit ya. 51 menit. Pas lah kita ini. Ya. Terima kasih banyak Brigadir Jenderal TNI Harnoto. Terima kasih Pak, banyak Pak. sudah Danrem. Terima kasih sudah diundang di 033 Wirapratama. Tribun Batam. Iya. Kita senang sekali ya. Semangat selalu Pak. Ya, semangat selalu, sehat. Sehat ya, yang penting. sehat selalu. Tapi kalau TNI pasti sehat-sehat nih. Sehat-sehat ya. Iya. benar. Kalau ngomong soal disiplin, apalagi protokol kesehatan, ya nomor 1 TNI. kita aja yang nggak tertib gitu. Tapi harus tertib ya. Seperti biasa. Nah, ini Pak, kita minta tanda Tanda tangan. Kita tidak minta kenang-kenangannya tanda tangan ya. Iya. Oh, Pak. Di mana? Boleh di sini Pak. Iya. Nih. Ini tanda tangan untuk kenang-kenangan kita. Kalau nanti Bapak jadi panglima. Iya. Amin. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Harnoto. ya, Brigjen TNI Harnoto ya. Terima kasih. Sudah berkunjung. Sah nanti dengan tamu-tamu kita yang lain. Kayaknya yang jenderal baru Bapak ini ya? Iya, baru Bapak ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih Pak, Ya, udah terima mau kasih. main-main ke sini lah. Ya, Kita ya. sudah sharing-sharing bersama ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak banget ini diambil sama sama Tribuners. Iya. Terutama tadi yang soal nasionalisme ya, nggak usah muluk-muluk. Tinggal patuhi aja protokol kesehatan. Betul. Gitu. 3M ini. Ingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu ya. Iya, 3M Iya, ya. iya. Mencuci masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Betul. Oke. Saya takut salah ngomong lagi. Oke. Oke, terima kasih Tribuners ya. Nantikan episode kita dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan juga follow Instagram kita @tribunpodcast dan dengerin juga nih percakapan kita bisa di Spotify Iya. dan juga di Anchor. Iya. Oke. Ya, obrolan kita dengan Pak Harnoto bisa yang Didengar ketinggalan langsung. tadi Iya. ya, dengan Danrem bisa lihat di YouTube ya. Bisa dilihat di YouTube. Di YouTube dan besok edisi Senin kita ada beritanya, tulisannya di Iya. Harian Tribun Batam. Harian Tribun Batam. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Terima terima kasih kasih, Mbak. Tribuners. Ya. Terima kasih. Siap.